mengucap syukur. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Tema besar kita hari ini adalah jiwa yang lapar. Subtemanya siang ini adalah sakit jiwa. Kalau subtema yang pertama tadi kesepian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa belajar kalau kita tidak tahu salahnya kita apa. Apalagi kalau tidak mau mengakui bahwa kita salah. Seorang yang sakit jiwa tidak merasa jiwanya sakit. Ini yang jadi masalah. Banyak di antara kita merasa jiwanya normal, padahal sakit. Saudara. Makanya kita itu jangan gampang ngambekan. Dikit-dikit ngambek, gak bisa belajar. Ya, bahkan kita mesti latihan marahin diri sendiri. Kadang-kadang saya marahin diri sendiri. Kalau salah ngomong dikit gitu ya, padahal dikit salahnya. Orang mungkin gak merasa, tapi saya merasa aduh gitu. Saya ke cermin gitu ya, saya marahin, hati-hati kalau ngomong. Hati-hati itu mulut. Kita itu marahin diri sendiri. Kalau orang gak bisa dimarahin diri sendiri, belum sehat jiwanya. Kita marahin gitu, kamu kalau yang marahin diri sendiri kan berani. Orang lain mana berani marahin kita? Gak berani dong, ya kan? Kan gak enak hati. Kalau diri sendiri kan kadang-kadang ya saking salahnya dulu, tapi ke cermin tuh saya ngomong gini, goblok kau. Diri sendiri tapi ya, jangan ke orang lain. Diri sendiri, supaya lain kali, iya aku gak mau salah. Hidup sekali aja kok miring. Ya kan? Nah, jiwa yang lapar ini sebenarnya jiwa yang sakit juga. Sakit. Tuhan Yesus datang ke bumi. Dari surga datang ke bumi, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba, sama seperti kita, supaya kita bisa belajar kepadanya, supaya kita meneladani beliau. Itu artinya, makanya tidak ada seorang pun di antara kita yang boleh beralasan dia kan Tuhan. Ya, tapi dia mengosongkan dirinya, jadi manusia. Berarti kita harus bisa. Yang jadi masalah itu manusianya, bukan Tuhannya. Tuhan sudah lakukan semua yang perlu dilakukan. Tapi manusianya yang tidak mau menerimanya. Manusia itu ya gak usah sekolah. Gak usah sekolah jurusan alasan, gak usah. Tapi semua spesialis alasan. Pinter kalau bikin alasan. Excuse itu pinter banget bikinnya. Firman Tuhan berkata, kamu harus sempurna. Tuhan loh yang bicara, Tuhan Yesus loh. Sebab Bapa kita di surga sempurna. Sama seperti Bapa kita di surga sempurna. Manusia ngomongnya gini, gak bisa manusia kok disuruh sempurna. Manusia biasa itu gak bisa sempurna. Ini yang ngomong teolog loh, bukan yang gak sekolah. Sekolah teologi aja kayak gitu. Modelnya itu, mentalnya itu, attitude-nya itu begitu. Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna. Gak bisa. Itu kan ngelawan Tuhan itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Gak bisa manusia kok disuruh hidup suci. Itu ngelawan Tuhan loh. Mungkin Bapak Ibu Saudara mesti ngalamin sendiri. Kalau punya anak ya, nanti anaknya kita nasihatin, nak belajar keras nak, biar jadi juara. Anaknya jawab gini, gak bisa Pak. Oh aku kan gak pinter, kok disuruh jadi juara. Dulu Papa juga gak jadi juara. Langsung orang tuanya diam aja. Capek deh. Orang Tuhan Yesus maunya kita jadi orang hebat, anak Allah yang maha tinggi. Kan begitu. Lah kok alasannya macam-macam. Attitude itu perlu diperbaiki setiap kita itu. Makanya yang punya perusahaan kalau cari pegawai, jangan yang cuma pinter. Nomor satu yang dites attitude-nya. Dia punya attitude yang baik gak? Kalau gak punya, gak usah diterima. Kalau dia nggak punya attitude yang baik, makin pintar makin bahaya dia. Attitude-nya bagus, sehingga keahlian bisa di training. Attitude sulit di training.
Kalau orang sikap hatinya jelek, waduh, ngawur gak karuan tuh. Jadi masalah. Di mana saja orang yang attitude-nya negatif, dia jadi masalah. Di pelayanan juga sama. Di mimbar apalagi. Kalau pengkhotbah attitude-nya negatif, wah dia lagi khotbah promosi dirinya sendiri. Ujung-ujungnya duit. Saya khotbah persepuluhan dimusuhin seluruh dunia. Apa artinya? Otaknya mereka itu duit, bukan kebenaran. Kalau otaknya kebenaran pasti, masa sih bro? Coba kita lihat yuk. Gitu. Ini enggak nih, nyerang enggak karuan gitu. Cuma saya kecewa juga sih. Ternyata hamba Tuhan yang senior udah tua sama aja ternyata. Ternyata mereka enggak belajar loh. Mengerikan ini dunia ini. Waduh, orang-orang kalau nuding saya gitu, paling bener aja. Sombong banget gitu. Aduh, kita itu enggak mau sombong. Cuman yang bener ya kita sampaikan kan gitu. Amin. Lah kalau saudara mau saya baik-baik saja gitu, nggak menyampaikan kebenaran, buat apa ke sini? Jauh-jauh ke sini. Ada yang dari OSI aja pengen mampir. Coba. Ini yang datang kan dari mana-mana ini, jauh-jauh loh. Ada yang dari Bitung, ada yang dari mana ya? Pantura. Jauh banget itu. Jauh banget padahal masuk ke perumahan kecil gini. Ya kan? Cuma mau dengar firman pasti. Iyalah, mau dengar apa? Mau cari apa sih? Mendingan cari yang di mall enak. Di sini cuma mau dapat firman. Cuman lucu juga ya, jauh-jauh datang dimarah-marahin mau. Jauh-jauh datang dimarahin mau. Justru itu yang sehat. Jiwa yang sakit itu, kita itu mesti mengaku jiwa kita itu sakit sebenarnya. Bukan gini loh maksudnya, bukan sakit jiwa itu gila gitu, bukan itu. Kelihatan normal, padahal agak miring dikit. Cara berpikirnya itu gak seperti yang Tuhan inginkan, kan itu miring artinya. Nah, gak sesuai yang diinginkan Tuhan. Itu masalah sakit jiwa yang mau dibereskan oleh Tuhan. Sebelum dibawa ke surga, dibereskan dulu sakit jiwanya. Jangan nanti sampai ke surga bikin rusuh. Iya dong, diberesin di sini jadi anak Allah, baru dibawa ke surga. Kan gitu. Jangan sampai terulang di Taman Eden lagi. Manusia masih berani berontak. Jangan saudara. Ingat, jangan merasa sudah sembuh. Sakit jiwa itu ada ciri-cirinya saudara. Kalau orang flu, ciri-cirinya apa? Batuk, ya, pilek, demam, meriang, pusing, macam-macam, ada gejalanya. Kalau sakit jiwa ada gejalanya enggak? Ada banget, kelihatan sakit jiwa itu. Simple aja tandanya, sudah punya istri, suka lihat-lihat tetangga, sakit jiwa enggak kira-kira? Yang ngomong kok ibu-ibu? Suami-suami pada diem aja. Kan itu sakit jiwa. Lah istrinya cantik-cantik, dia sendiri yang pilih. Lah kok bisa nengok ke tetangga? Rumput tetangga lebih? Ngapain lihat rumput? Udah punya istri lihat rumput. Aduh, manusia memang sakit jiwa. Kalau saya lihat, gila dia ya. Uang udah banyak sekali, masih pelit. Sakit jiwa nggak kira-kira? Kalau dulu nggak punya uang, pelit, ya masuk akal, bukan pelit sih, hemat. Uang udah banyak banget triliunan, masih pelit. Pelit medit. Itu kalimat majemuk. Pelit medit. Padahal gereja ini nggak menginginkan duitnya orang. Biar orang dengan dewasa mendukung pekerjaan Tuhan, kan enak kan? Tapi saya itu kepikiran, orang kalau kaya raya banget, uangnya banyak, tapi nggak peduli pekerjaan Tuhan, saya pastikan dia binasa. Pasti. Bukan saya yang pastikan, firman Tuhan berkata begitu. Orang yang nggak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Clear kan? Clear. Makanya uang yang banyak itu, saya udah ulang-ulang berkali-kali loh.
Orang yang uangnya banyak itu cuman ada di rekening, nolnya gelinding banyak kan. Terus kalau mati, masih di situ catatannya, selama-lamanya. Padahal itu uang itu bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk bikin sekolah, untuk mendidik, untuk ada banyak hal bisa kita pakai. Tapi banyak makin kaya makin pedit, makin serakah. Saya lihat sendiri kok, nggak jauh-jauh, saya lihat sendiri. Waduh, ini bahaya loh, kasihan. Makanya ya, jangan saudara, jangan begitu ya, jangan begitu, nanti binasa. Seperti itu loh orang kaya yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Nanti kau binasa. Kamu uangnya nggak usah dikasih sini, kau kasih yang kau percaya sana, nggak apa-apa. Yang penting jangan binasa gitu loh, ya kan? Orang zaman sekarang ngomongnya gini, jangan ya dek, jangan gitu ya dek, nanti kau binasa, ya. Lagi pula kalau dibagi sebagian ke orang yang membutuhkan, memangnya terus jadi miskin kan? Enggak juga. Itu loh. Saya itu sangat bersyukur loh, meskipun kita kecil begini, suasananya seperti keluarga, pelayan-pelayan Tuhan, semuanya baik. Ya cuma kadang-kadang aja kalau lagi flu gitu kan, flu jiwanya maksudnya. Tapi oke, bersyukur juga gitu ya. Bersyukur juga jemaat-jemaatnya baik-baik gitu, baik. Ada amin gak nih? Masa gak baik? Ya baiklah semuanya. Buktinya datang mau mendengar firman, ya kan? Saudara, kalau kita bicara tubuh fisik saja nih, kalau mau sehat, bisa gak otomatis? Gak bisa. Tubuh aja kalau mau sehat ada panjang ceritanya. Makannya harus benar, minumnya harus benar, ya kan? Istirahatnya harus cukup, olahraganya harus cukup, kena sinar matahari, apalagi jangan stres. Banyak orang makan sehat, suplemennya mahal, tapi hatinya penuh kepahitan, ya nggak sehat juga. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Harus gembira apapun keadaannya. Harus selalu bersyukur. Ya. Jangan rasa syukur kita tergantung dari kalau lagi banyak uang rasa syukurnya kenceng. Kalau lagi uangnya negatif, saldonya minim, rasa syukurnya berkurang. Salah makan. Oh, marah-marah. Oh, kok marah-marah? Ingat ya, kalau kita sudah mulai menyimpang, artinya lagi sakit. Yang ngomong bukan saya loh ya. Jangan marah sama saya. Jadi mulai sekarang belajar menertawakan diri sendiri. Kalau di jalanan lagi kesel gitu ya, ketawa sendiri. Iya ya, aku sakit jiwa ya. Ngapain rame-rame kesel? Gak usah lah. Hidup cuma sekali, kita itu anak Allah loh. Anak yang maha tinggi. Kalau di jalanan kita malu-maluin, malaikat gini, aduh. Bapak di surga apalagi, aduh. Waduh, malu-maluin tau gak? Jangan ya dek, gitu loh. Hidup ini enak kok dibuat susah ya sama banyak orang ya. Aduh, makanya ya firman yang benar itu makanan jiwa. Kalau tubuh kita aja butuh makanan, kalau nggak dikasih makanan dalam jangka waktu panjang akan masuk ke fase kelaparan namanya. Kalau kelaparan, lemak dibakar, lemaknya habis, ototnya yang dibakar. Ototnya habis, mati manusianya. Kalau kita puasa sembarangan dalam waktu panjang, organ-organ dalamnya rusak. Makanya jangan sembarangan puasa. Makanya jangan agamawi, sukanya puasa. Puasa dosa harus selamanya. Puasa makanan gak terlalu penting itu. Latihan boleh. Buat latihan aku puasa nih, menahan hawa nafsu. Kan gitu kan? Banyak orang puasa rencana nanti sore udah pesan nasi sate kambing, sate babi, sate apa lagi, semua yang berekor dipesan. Makan secukupnya,
Kan gitu. Puasa apa itu yang bukanya nggak karu-karuan itu? Mendingan puasa kayak saya. Selamanya saya puasa. Saya nggak makan sesuatu yang tidak harus dimakan. Kan begitu, bisa nggak puasa selamanya? Puasa dosa itu selamanya, katakan amin. Buat apa puasa cuma seminggu 2 minggu? Bro, jangan ngomong gitu bro, aku lagi puasa nih bro. Nanti aja kalau udah gak puasa boleh. Emang gitu? Ya enggak lah, mau puasa enggak puasa tetap gak boleh buat dosa. Itu yang paling benar. Ya, jadi kalau tubuh aja mau sehat harus usaha, makanannya harus sehat, apalagi jiwa dan roh kita. Jiwa dan roh kita ini perlu makanan. Makanan rohani. Kalau tubuh makanan fisik, kalau jiwa makanan rohani, jiwa dan roh makanannya rohani. Coba dibaca Alkitab Matius 4 ayat 4 dan Lukas 4 ayat 4 sama isinya. Matius 4 ayat 4. Kita baca ya. Ada orang yang ngomong gini, kalau khotbah pakai ayat Pak. Oke deh, saya bacain ayat yang banyak. Ya. Katanya enggak Alkitabiah kalau enggak pakai ayat. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau cuma roti yang hidup, tubuh fisiknya. Itu artinya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu menghidupkan apa itu? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, menghidupkan jiwa dan roh kita. Itulah makanan yang benar. Firman kebenaran. Itu sebabnya setiap doktrin sangat penting. Jangan mau dibohongin sama orangnya, beda doktrin gak apa-apa lah. Cuma beda doktrin, cuman lagi. Padahal doktrin itu firman Tuhan. Diganti kalimatnya, cuma firman Tuhannya beda. Berarti kau gak cinta Tuhan. Orang bodoh itu begitu emang. Kebenaran dianggap gak penting. Kebenaran yang salah menyesatkan. Makanan yang beracun mematikan. Firman yang benar menyelamatkan, memerdekakan kata Alkitab. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kau. Memerdekakan dari apa? Melepaskan dari apa? Melepaskan dari pola pikir yang salah, mindset yang salah, mindset yang miring tadi, yang sakit jiwa tadi. Kalau orang mengerti kebenaran, beres. Asal dilakukan. Jangan cuma berteori. Kan begitu. Doktrin itu sangat penting. Apa saja yang kita mengerti itu doktrin. Kalau gereja lagi menekankan suatu karunia roh tertentu, itu doktrin. Kok doktrinnya salah? Ya salahlah semua orang itu. Mau belajar pinter, mesti didoakan. Gak usah belajar, didoakan aja pinter. Kuasa Tuhan luar biasa, saudara. Itu doktrin. Akibatnya sesat orangnya. Gak mau belajar, didoain doang biar pinter. Mana ada begitu? Hukumnya tabur tuai itu. Tuhan diajak korupsi. Gak usah belajar ya Tuhan. Doa aja dalam nama Yesus biar pinter. Siapa bilang? Gak belajar Alkitab tuh begitu banyak orang. Saya heran, gak belajar Alkitab berani khotbah. Saya heran. Gak belajar sekolah Alkitab gak apa-apa, tapi belajar Alkitab harus. Khotbah jangan ngawur-ngawur. Saudara mulai hari ini kalau ada orang ngomong gini, aku mendengar suara Tuhan. Saudara. Hati-hati. Tuhan yang mana yang kau dengar? Suaranya apa? Kalau suaranya melawan Alkitab berarti bukan Tuhan yang kau dengar. Hantu. Kebalik. Bacanya kebalik tuh. Hantu itu. Mana ada Tuhan melawan Alkitabnya sendiri? Gak ada. Alkitab itu penjaga salah satunya. Yang jagain supaya kita gak sesat. Itu Alkitab. Kalau pakai pikiran sendiri ya semua ngaco, gak karuan nanti. Ya. Kalau kita puasa sembarangan, kelaparan lama, nanti lama-lama organ dalamnya rusak. Organ pentingnya rusak. Makanya jangan puasa sembarangan ya. Hidup sehat. Selamanya. Sehat jasmani, sehat rohani. Itu yang paling benar. Sehat itu semuanya. Jasmani, rohani. Ya. Yang muda-muda nih, jangan agamawi. Belajar yang pinter. Cerdas, mengerti kehendak Tuhan.
hidup jadi efektif, jadi berkat kemanapun ia pergi, jadi kebanggaan orang tua, jadi kesukaan Tuhan. Jangan cuma pinter tok. Anak-anak muda itu cenderung pinter sekolahnya, tapi nggak ngerti firman Tuhan, karakternya buruk sekali. Waduh, mengerikan dunia ini. Saya kalau bicara sama anak muda ya, aduh ini kenapa ya jadi begini, gimana ini benerinya ya. Susah, karena tidak diajar firman Tuhan dengan benar selama ini. Jadi bahaya hidupnya, gampang jatuh dalam dosa, gampang terpengaruh oleh pergaulan. Gampang, lahir normal, bergaul dengan LGBT, jadi LGBT dia. Banyak kejadian begitu. Cepetan bertobat, tidak ada kata terlambat. Anak-anak muda kalau terjerumus LGBT, ayo kembali. Enggak apa-apa, kembali. Jangan diterusin. Ya, nanti kau binasa. Jangan, yang rugi siapa sih? Yang rugi kan kau sendiri yang masih muda tuh. Saya ngotot-ngotot untungnya apa? Memang tugas saya untuk ngotot-ngotot begini, supaya banyak orang sadar, iya juga ya, gitu loh maksudnya. Bayangin kalau saya pelit, khotbahnya yang enteng-enteng aja deh. Jadi apa nanti? Firman disampaikan apa adanya, tanpa sensor. Kan mestinya begitu. Banyak orang pelit loh. Kalau ngajar itu, guru aja ngajar bisa pelit. Mau ngajar sesuatu kasih tahu nggak ya? Gitu nggak usah jadi guru tuh yang begituan. Apa adanya kasih aja semuanya. Kan kita harus jadi teladan. Bapak ibu saudara juga harus jadi teladan, bukan cuma yang berdiri di mimbar. Hari ini zaman postmodern, di mana manusia menekankan hak untuk berbicara, mengemukakan pendapat. Sorry ya, kebenaran tidak tergantung dari konsensus. Banyak orang percaya tapi Pak, iya itu belum tentu kebenaran. Kebenaran yang sesuai Alkitab, apa kata Tuhan, itu yang paling penting. Makanya firman yang sehat membuat jiwa manusia sehat. Makanan yang sehat membuat tubuhnya sehat. Carilah firman yang benar, jangan firman abal-abal. Firman yang disampaikan dengan pikiran si pembicara itu sendiri, bukan sesuai dengan Alkitab maksud. Jangan saudara, nanti rugi sendiri. Ya, kalau di sini saya strict pada firman itu, makanya lahirlah gereja mula-mula. GMM, biar orang dari namanya orang mulai mikir, kenapa disebut mula-mula? Karena sudah terlanjur menyimpang jauh. Balik ke mula-mula. Ketika Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, itu yang paling benar. Alkitab, jangan dirubah-rubah. Mula-mula itu maksudnya. Seperti rancangan Tuhan mula-mula. Ribut kan, hasil konsili, hasil ini, hasil itu. Ribut melulu. Ini lihat Alkitab aja deh. Gitu, ya. Jadi nggak usah pakai tafsir, Alkitab apa adanya baca, itu dia. Amin. Gitu, pasti benar. Ada orang yang berani menyalahkan ayat Alkitab? Pasti nggak ada. Ada orang gila. Dunia ini banyak orang gila emang. Alkitab disalah-salahkan. Kalau Alkitab disalahkan, kok jangan ke gereja, jangan ngaku Kristen. Aneh ini. Bapak ibu saudara sekalian ya, ada peperangan rohani yang sebenarnya terjadi. Orang nggak ngeh aja, saya ngeh. Peperangan rohani itu terjadi bukan lawan di luar gereja, di dalam gereja. Di dalam gereja Tuhan banyak yang menyesatkan, banyak yang mendemotivasi. Mestinya kan setiap kita dimotivasi ya, ayo ikut Tuhan, yang rajin, hidup kudus, cari kerjaan yang bagus, banyak uang untuk Tuhan. Terus dimotivasi, hidup kudus, sempurna, belajar gitu. Ini enggak, kamu manusia biasa enggak bisa sempurna. Yang ngomong teolog loh ini, sekolah teologi. Sekolah teologi bukan dipakai Tuhan, malah dipakai setan dia mulutnya. Gak bisa kau sempurna, manusia biasa kita. Gitu. Waduh, Alkitab itu bisa salah. Gitu ngomongnya. Itu dari dalam gereja loh, bukan dari luar gereja loh. Mengerikan gak? Saya lihat loh, yang ini setan ini. Orang-orang ini dipakai setan ini. Saya tahu salahnya di mana mereka. Cuma orang awam kan kasihan, gak tahu jemaat. Cuma jadi bingung, yang mana sih yang benar? Hati-hati saudara.
Makanya saya sarankan semua untuk mengikuti 7 natur kebenaran. Seminar itu. Supaya kita punya kemampuan membedakan roh. Manakah yang benar, manakah yang salah. Sebab tidak mungkin si iblis itu mengimitasi 100% kebenaran. Gak mungkin. Dia cuma meniru sebagian. Nanti ada campurannya yang palsu. Ibarat obat itu ingredientnya semuanya benar. Nanti berapa persen racun. Hati-hati. Udah banyak orang keracunan. Saya dari caranya ngomong aja saya udah tahu. Ini keracunan ajaran salah ini. Ya, hati-hati ya Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya yang manusia cari itu apa sih? Manusia itu cari apa sih? Kalau ditanya jawabannya apa? Cari kaya. Cari apa? Orang yang sudah kaya juga nggak happy. Cari apa? Apa sih yang Tuhan, yang manusia butuhkan itu sebenarnya? Seorang ahli matematika, ahli fisika yang sangat terkenal, Blaise Pascal. Blaise Pascal menulis setelah dia bertobat, dia menulis begini. Sesungguhnya dalam jiwa manusia ada rongga kosong. Ini hipotesis ya. Ini namanya figuratif. Bukannya di mana rongganya, enggak, bukan gitu. Di dalam jiwa manusia ada rongga kosong yang tidak bisa diisi oleh siapapun atau apapun. Hanya bisa diisi oleh Tuhan. Amin. Itu sebabnya orang yang tidak memiliki Tuhan, mau kaya raya juga percuma. Mau berkuasa juga percuma. Jiwanya kosong, jiwanya sakit. Yang kita butuhkan cuma Tuhan. Itu sebabnya pemazmur menulis, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak ingin apa-apa lagi. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Kalau Tuhan gembalaku, itu cukup, rongga itu sudah penuh dengan Tuhan. Maka segala sesuatu menjadi mengalir air hidup dalam hidup kita. Maka kita akan menjadi cerdas. Maka kita akan menjadi berkat bagi semua orang. Semua yang kita kerjakan berkenan. Jadi hidup manusianya ibarat lampu itu sudah diinstalasi tapi belum dinyalakan. Firman Tuhan menyalakan hal itu. Nyala hidupnya. Makanya firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala. Jangan padam. Mari kita memeriksa diri sendiri. Apakah roh kita menyala-nyala atau padam selama ini? Ini bisa diperiksa. Sangat bisa diperiksa. Kalau makanan masuk lewat mulut untuk tubuh kita. Kalau jiwa dan roh masuknya lewat mana? 1 lewat mata, 2 lewat telinga. Makanya jangan pernah nonton sesuatu yang tidak pantas ditonton. Itu sama dengan meracuni jiwa. Jangan pernah mendengar berita palsu, gosip dan sebagainya itu. Itu merusak jiwa itu. Di dunia ini banyak sekali hoax, berita palsu. Apalagi kita namanya baru GMM. Jadi serangan loh. Aneh ya. Baru lahir udah diserang seluruh dunia. Wah, aneh loh. Salah kita apa sih? Emang salah. Memberitakan kebenaran memang salah. Diomongin kiri kanan. Saudara kalau dengar ya, diem aja. Nanti kalau ada teman, itu kan gini gitu gitu. Kasih tahu dia, jangan begitu ya dek. Nanti kau mulutnya ditampar Tuhan baru tahu kok ya. Kita itu gak berharap begitu loh. Janganlah. Jangan. Saya gak pernah sakit hati kok. Orang ngomongin apa aja. Aduh jangan, nanti kau celaka. Jangan pernah sabotase pekerjaan Tuhan. Tuhan berjanji sama Abraham itu clear loh. Sangat tegas. Barang siapa memberkati engkau, ku berkati dia. Barang siapa mengutuk kau, ku kutuk dia. Dan itu berlaku sampai hari ini. Barang siapa mengutuk pekerjaan Tuhan, mensabotase apapun, dikutuk Tuhan dia. Karena ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya, bukan pekerjaan kita semua. Keselamatan jiwa seluruh dunia. Kalau kita memberkati pekerjaan Tuhan, ikut serta menyebarkan untuk kemuliaan Tuhan, kita diberkati. Ada amin? Ingat ya, yang dimaksud berkat bukan uang saja. Damai sejahtera, iman makin kokoh, makin mengerti hidup ini untuk apa. Mantep. Itu berkat yang sesungguhnya itu justru. Bayangkan ada orang yang
kaya raya, rumahnya kayak istana, gede banget. Istrinya lagi makan sendirian, mejanya panjang sekali, tapi nggak ada suaminya. Suaminya lagi jalan-jalan. Jalan-jalan sama siapa? Kok tahu ya? Sama kuntilanak. Sengsara nggak itu kira-kira? Mendingan yang di warung sama suaminya duduk bareng, makan kepedesan. Enak kan? Siapa yang happy? Tapi ada yang bilang begini, lebih happy lagi Pak, kalau rumahnya kayak istana tapi suami istri rukun. Oh iya, kalau bisa gitu ya silakan saja. Amin aja deh, amin aja. Siapa yang nggak suka? Tapi ingat, pekerjaan Tuhan juga perlu ya. Jadi berkat juga perlu, kan gitu. Makanya saya sering menekankan ya, kalau kita mau sehat jiwanya, jangan cuma pakai rasio, jangan cuma pakai logika. Iman itu juga bukan cuma logika. Aku percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Percaya macam apa yang kau punya? Setuju maksudmu. Kalau cuma setuju, setan juga setuju. Tapi setan takut malahan. Banyak orang malah tidak takut. Menggunakan nama Tuhan sembarangan. Untuk kepentingan pribadi. Malah kurang ajar sama Tuhan. Bayangkan, setan aja takut dan tahu Yesus Tuhan. Itu loh. Makanya iman yang benar itu bukan 10%. Itu nothing. Bukan 20%. Tapi seluruh hidup kita. Katakan amin. Makanya gunakan seluruh perasaan kita juga untuk mengasihi Tuhan. Pemazmur itu luar biasa itu. Pemazmur itu ngarang lagu, ngarang Mazmur sekitar 3.000 lebih. Luar biasa dia. Artinya dia mengasihi Tuhan dengan seluruh perasaannya juga. Seluruh perasaannya. Ya. Yang sangat terkenal itu kan seperti rusa merindukan sungainya. Kan begitu kan? Itu dibuat lagu macam-macam nadanya. D ya. C. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Seperti rusa. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Perasaan, saudara. Ya, iman yang benar itu begitu. Kayak orang jatuh cinta itu loh. Masih ingat gak dulu jatuh cinta bagaimana? Udah lupa Pak, udah lama banget. Aduh, kalau orang jatuh cinta itu ya, nggak usah diatur. Nanti jam 5 kamu telepon ya, nggak perlu. Belum jam 5 udah telepon. Nggak disuruh, udah otomatis terus. Cari-cari alasan untuk telepon. Iya kan? Senyum-senyum sendiri kadang-kadang di jalanan. Lagi membayangkan itu, aduh kalau ketemu enak ya. Gitu. Iya, mestinya kita begitu loh. Cuma dunia ini udah kacau. Tuhan gak kelihatan Pak. Udah begitu perasaannya. Padahal Tuhan, meskipun kau tidak kelihatan, aku tahu kau ada di sini.
Saya sering begitu loh sebenarnya. Tuhan, aku tahu Engkau ada. Meskipun aku tidak melihat, tidak merasa, tapi aku tahu Kau perhatikan aku. Oh, begitu. Makanya lagu ini tadi pagi tuh saya nyanyi gitu di depan istri saya. Ada nggak lagu begini? Jangan-jangan saya dengar lagu apa gitu saya nyanyikan gitu. Takut gitu, takut dibilang plagiat, iya kan? Kalau ada yang tahu kasih tahu ya. Ntar, iya Pak itu mirip ini gitu. Waduh, nggak jadi kalau gitu. Kan ini baru potongan doang. Kita belajar ya saudara ya. Terutama orang yang nggak biasa nyanyi. Saya juga nggak biasa nyanyi kok. Tapi saya libatkan perasaan ketika ketemu Tuhan. Iya. Bayangkan kalau kita ketemu bukan pakai logika saja. Pakai perasaan. Jiwa yang sehat itu ya. Pakai perasaan juga pasti. Jiwa yang gak sehat itu pakai pikiran doang. Yang penting aku udah persembahan 10%. Balas Tuhan 100 kali. Itu pakai otaknya itu. Kalau pakai perasaan gak mungkin kita berani minta kembali ke Tuhan. Ngasih yang ngasih. Ada gak di sini jemaat ngasih persembahan terus balikin Tuhan. Terus ke saya gitu, balikin 100 kali. Ini apa sih? Emang dagang apa? Kita ngasih orang lain aja kita nggak pernah pikirin. Lah minta kasih Tuhan kok malah minta balik. Ya, orang kayak begitu pasti nggak cinta Tuhan itu. Pasti nyanyi lagu pun cuman penyanyi biasa. Mestinya kita itu seperti rusa rindukan air. Demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Mestinya begitu ya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Kalau orang jatuh cinta itu ya, mengungkapkan kegembiraan cintanya itu bisa sambil netes air mata. Bukan sedih, tapi ya begitulah, nggak tahu apa namanya. Ya, ayo Bapak Ibu diingat cinta mula-mulanya dulu. Lihat pasangannya masih berbinar-binar. Sekarang kalau lihat pasangannya sudah redup. Kalau handphone itu udah low bat. Jangan dong ya. Nanti pulang kasih tahu ke pasangan hidupnya, Mama kamu makin lama makin cantik loh Ma. Paling mamanya, apaan sih? Gitu. Heran, dipuji marah, gak dipuji marah juga. Jadi maunya apa? Tapi bener loh, kadang-kadang ya, lagi tidur, kalau lagi tidur gitu saya liatin wajah istri saya gitu. Kok aku bisa punya istri begini ya? Iya, aduh happy loh hidup ini, happy. Makanya itu jiwa yang sehat itu begitu, jiwa yang sakit itu gini, aku salah pilih nih, loh. Jangan ya saudara, jangan begitu saudara. Aduh dunia ini banyak pelanggaran emang. Karena perasaannya nggak cinta Tuhan, jiwanya sakit, tidak dapat masukan yang sehat firman-Nya selama ini. Gak hidup rohnya. Rohnya mati, yang hidup cuma logikanya. Kalau orang hidup logikanya saja, dia jadi liar. Makanya Alkitab berkata begini, kita harus cerdas seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Nah tulus itu bagian perasaan. Bayangkan orang yang tidak tulus, tapi cerdas. Bahaya itu. Jangan pernah terima di perusahaan orang seperti itu. Cerdas, tapi gak tulus. Waduh bahaya itu. Tulus tapi gak cerdas. Kacau juga tuh.
Baik sih, baik. Tapi apa aja yang dikerjakannya salah. Dan nyusahin banyak orang gitu. Aduh. Ya jangan gitulah, tulus tapi cerdas. Cerdas tapi tulus. Artinya harus belajar. Iya kan? Kita semua harus belajar supaya jadi cerdas. Cerdas itu tidak otomatis. Kalau kita ngerti firman Tuhan, kita jadi cerdas juga ternyata. Itu penemuan baru loh. Dulu saya nggak berpikir gitu. Ternyata setelah mengerti firman, jadi cerdas. Jadi mengerti banyak hal gitu. Jangankan begitu, jadi peka. Lihat orang sedikit aja udah tahu, orang ini begini nih pasti. Beneran, kebaca. Makanya, saudara, jangan hidup dalam dosa, kebaca sama kita. Meleset sifatnya, karakternya gitu, kebaca. Gampang kebaca. Cuma saya diem aja, pura-pura gak tahu aja gitu, tapi saya tahu. Kebaca, saudara. Gak apa-apa, ayo belajar terus. Ya kan? Jangan gak belajar, jangan berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar, ia sudah mati, meskipun ia hidup. Orang yang hidup tuh belajar sampai kesudahannya, sampai kita menutup mata. Belajar apa? Bukan belajar matematika, belajar berkenan bagi Tuhan. Belajar firman-Nya, belajar apa sih Tuhan yang Kau kehendaki supaya aku lakukan dalam hidupku ini sebelum aku menutup mata. Kan gitu. Iya kan? Itu baru enak. Hidup cuma sekali aja kok dibuat susah. Hidup sekali aja kita buat yang benar. Iya kan? Banyak orang hidup itu susah, saudara. Bikin salah udah terlanjur salah. Ya udah, jangan tambah salah lagi. Ke depan kita perbaiki sama-sama. Ibarat orang sudah salah pilih jodoh, ya, udah ribut gak karuan selama ini. Nasi sudah jadi, buburnya dibikin enak, dibumbuin lagi. Ya, ibarat buburnya itu tadinya gak enak, sudah jadi bubur, ditambahin sayur, ditambahin kangkung, ditambahin ikan asin, ditambahin sambal roa. Mantap itu. Jadi apa? Bubur Manado. Enak kan? Enak. Jadi dulunya kayaknya berantem terus. Sekarang kata-kata lu sih dulu begitu. Papa, hidup sekali aja kok begini. Iya mah, lu juga gitu mah. Oh sama kita. Ya udah ya, kita beres ya. Impas ya. Oke, gandengan ke depan yuk kita. Itu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, ciri khas orang yang sudah sembuh jiwanya itu, dari sakitnya itu, yang pertama, ia tidak mau buat dosa lagi. Kalau sudah sempurna, bahkan ia tidak bisa buat dosa lagi. Itu sempurna. Disodorin dosa, gak doyan. Gak doyan. Itu orang yang sudah sempurna. Tidak bisa buat dosa lagi. Nanti ada yang itu, yang lawan lagi, manusia kok gak bisa buat dosa. Memang kau gak niat bertobat memang. Kita itu, iya Tuhan, aku tahu susah tapi iya aku mau belajar. Yang benar begitu. Nak, kamu mesti belajar nak. Gak bisa Pak. Wow, mau punya anak seperti itu. Iya Pak, susah ya Pak tapi ya. Ya, itu. Apapun ku lakukan Tuhan. Itu loh, kalau orang mengasihi Tuhan pasti begitu. Kalau orang cinta pasangannya, laut ku selami, gunung ku daki. Tahu ya semua ya. Sebenarnya semuanya itu udah pinter sebenarnya. Ya, cuman kok gak dilakukan. Itu loh, tanya diri sendiri, bro, kenapa gak kau lakukan? Kau udah pinter teorinya. Itu ya. Aduh, kadang-kadang saya juga bingung kenapa ya, apa yang menyebabkan kunci itu terbuka gitu jadi orangnya berubah gitu. Gak ada rahasianya, gak ada kuncinya. Mesti dihantam terus memang, tiap minggu, tiap saat, terus dibecek-becek gitu. Kayak bikin sambal itu, dibecek-becek gitu, biar hancur manusia lamanya. Kalau enggak itu, pernah bikin sambal enggak? Nanti pulang ya. Saya sering praktek loh. Saya kalau suruhan orang bikin sambal, saya kurang serak. Jadi saya bikin sendiri, kalau di rumah beneran saya bikin sendiri, gitu-gituin.
sambil bayangin jemaat. Makanya sambelnya enak banget kalau pas saya makan. Aduh. Ciri khasnya ya, kalau jiwa itu udah sehat gitu ya, dia nolak dosa, nggak doyan dosa. Saya kasih ilustrasi sedikit ya, tapi ini bukan ngomongin orang loh, jangan tersinggung ya. Saya kasih ilustrasi dikit. Suatu hari ada teman baik saya kasih makanan, itu lemak, nggak ada dagingnya, lemak beneran. Ini enak ini gitu. Loh, maaf ya saya nggak makan itu, tapi enak. Enggak, saya nggak makan. Udah nggak apa-apa gitu. Biasa kan orang ngotot gitu, ya udah saya bawa. Besoknya gimana? Enak? Enggak, saya buang. Lu kok dibuang? Lah kan saya udah ngomong, saya nggak doyan. Kenapa dibuat paksa dikasih? Saya bilang. Saya dibayarin aja nggak bisa makannya. Nggak doyan. Itu ilustrasi. Ibarat orang jiwanya sudah sembuh, nggak bisa disodorin dosa, itu nggak bisa. Tanda tangan, langsung dapat rumah, suruh korupsi maksudnya. Gak bisa, sorry ya Pak, mendingan aku gak punya rumah daripada punya rumah, nanti rumahku di neraka. Kan saya pernah cerita itu tahun 2000, disodorin satu kertas saya, tinggal tanda tangan, proyek itu goal, dapat satu rumah saya, rumah gede. Saya udah konversi hari itu, rumah gede ini, tapi saya gak mau. Maaf ya, gak ada ini beginian nih. Waduh, saya tanya lagi dia, kamu agamanya apa? Kristen Pak. Ini dia. Gak boleh begini, saya bilang, iya saya disuruh bos saya Pak. Oh ya udah kalau disuruh bos. Gak ada begituan. Udah. Bayangin satu rumah cuma tanda tangan tok. Enggak, saya bilang. Dari dulu saya udah begitu soalnya. Suatu hari ada teman saya, teman baik nih, sudah lama nggak ketemu, dia sakit stroke, sudah lama nggak ketemu. Hari itu tiba-tiba dia telepon, halo apa kabar, ngomongnya agak susah gitu. Oh baik, gimana, sudah sembuh? Sudah. Itu sahamku itu gimana ya, yang titipin kamu? Saham? Sama apa yang dititipin saya? Waduh, emang dulu nitip ya? Iya. Waduh, saya lagi bayangin gini, mungkin gak ya saya lupa ya, saya ceroboh itu ya. Saham kan bernilai dong. Waduh, tapi saya terganggu loh, damai sejahtera saya. Jangan-jangan saya teledor, saya hilangin atau gimana gitu kan. Waduh, saya gak bisa tidur saya semalam. Saya telepon dia besoknya, berapa sih saham kamu? Sekian Pak. Buat apa? Mau saya jual. Harga pasarnya berapa? Sekian. Jadi total berapa dikalikan? Sekian Pak. Ya udah saya transfer ya. Langsung plong saya. Aduh, saya rugi gak apa-apa lah. Kalau saya beneran jahat ternyata gimana? Saya hilangin dulu. Mendingan duit rugi. Lagi pula ini gak rugi nolongin dia kan. Dia butuh duit. Itu saudara. Makanya saya nekat bayar harga berapapun saya bayar. Asal saya damai sejahtera. Amin ya semua ya. Jangan bisa dibeli dengan uang saudara. Jangan bisa. Hidup kita terlalu berharga. Jiwa kita harus sehat. Kalau jiwanya sehat, gak mau ditawarin dosa itu, gak mau. Gak doyan. Gak doyan. Ya, hati-hati saudara. Dunia ini banyak tawaran dosa. Kalau orang jiwanya sehat, tidak hanya berhenti buat dosa dan tidak doyan dosa, tapi dia tahu bagaimana ia harus hidup. Ia akan hidup mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Hidupku gak boleh sia-sia. Apa yang bisa ku kerjakan ya untuk pekerjaan Tuhan? Waduh, aku gak bisa apa-apa nih. Minimal bagikan link kebenaran seperti ini supaya semua orang tercelik. Iya juga ya. Gitu. Jangan tiap minggu yang penting ke gereja, duduknya paling belakang terus ngantuk lagi. Ini bukan ngomongin yang di belakang lo ya. Saya itu serba susah. Pengkhotbah itu apa aja salah. Ngomong yang di belakang yang salah kena, ngomong yang di depan kena. Ya, jadi aduh, kita itu
Coba check up diri sendiri. Kalau aku jiwanya sehat, aku pasti gak mau berbuat dosa. Yang kedua, aku pasti pikirkan pekerjaan Tuhan. Bukan hanya di gereja loh, pekerjaan Tuhan itu di rumah misalnya. Jangan jadi sandungan bagi suami atau bagi istri, bagi anak-anak, bagi orang tua. Jangan jadi sandungan, kita harus bersinar di mana kita ada. Jadilah garam dan terang dunia, perintah Tuhan itu. Dicatat baik-baik. Ciri-ciri jiwa yang sehat, jiwa dan roh yang sehat. Yang pertama, pusat hidupnya adalah Tuhan. Teosentris. Bukannya egosentris. Banyak orang masih egois. Jadi Bapak Ibu kalau lihat sekeliling, orang ini egois sekali ya. Artinya dia belum sembuh dari sakit jiwanya. Egois banget, yang penting diri sendiri. Itu belum sembuh tuh. Itu masih sakit jiwa. Kalau orang udah sembuh, semuanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan kan bukan berarti harta dibagi ke gereja semua. Bukan. Apa yang kita lakukan menyenangkan Tuhan, itu untuk Tuhan namanya. Kasih orang tua, sekolahin anak yang benar. Iya kan, dukung pekerjaan Tuhan, apalagi yang menyenangkan Tuhan. Banyak. Bicara jangan sembarangan, nah itu menyenangkan Tuhan tuh. Bicara sembarangan, gak punya data ngomong. Kan saya biasa diomongin kiri kanan kan. Tapi saya heran aja itu, kreatif sekali ya orang itu ya. Kreatif sekali ya. Ada yang ngomong gini, gedung ini milik sana, kembaliin. Terus saya bilang, bukan milik saya juga loh. Emang milik saya apa ini? Bukan. Ngomong ngawur-ngawur gitu. Aduh, sekali lagi jangan ya dek. Nanti kau binasa. Serius, jangan. Mendingan kita tahan mulut, nanti kita ketemu di surga. Amin. Saya tulus loh beneran. Jangan. Nanti kau binasa. Ya. Makanya belajarlah pakai perasaan juga. Kalau orang jiwanya sehat, ia tidak hidup di dua dunia. Banyak orang masih hidup di dua dunia. Di gereja dia pasang nada rendah shalom. Di luar dia pasang nada tinggi sekali. Setan kau. Oh, tinggi sekali itu. Itu dua dunia itu. Jangan. Kita di gereja, mau di luar, mau di rumah, di kantor, dimanapun, di mall. Tetap kita seorang full timernya Tuhan. Kita semua full timer. Ada amin? Masa part time? Punya Tuhan kalau di gereja doang? Full timer kita. Full timer, full heart. Segenap hati. Segenap waktu. Itu mestinya kita semua sadar. Kalau jiwanya sehat. Kalau jiwanya sehat, tidak suka agamawi. Apa sih ritual-ritual? Kita itu mau berhubungan dengan Tuhan. Mengerti kehendaknya. Menjadi manusia Allah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya bacakan satu ayat. Begini respon orang-orang. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang yang panggil Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ada yang komen. Komentarnya begini. Pak, lihat konteksnya Pak kalau baca itu. Itu konteksnya nabi palsu. Saya jawab lagi. Memang orang yang panggil Tuhan, Tuhan tapi tidak melakukan kehendaknya itu nabi palsu memang. Ya gituin aja. Orang itu suka sok-sokan, gak ngerti aja sok-sokan. Saya sampai bingung, ini gak mau belajar. Makanya saya gak mau melayani orang yang gak mau belajar. Buang waktu. Ada orang ngotot 1 + 1 3. Terserah lu. Gitu aja, buang waktu. Saya cuma mau melayani orang yang mau belajar sama-sama. Ayo kita belajar. Ngotot-ngotot ya udah bro, terserah lu. Gitu aja. Simple aja hidup ini, ya. Ingat mulai sekarang. Lihat diri sendiri, masih bisa buat dosa enggak? Atau masih doyan dosa enggak? Doyan lagi. Yang kedua, hidup kita untuk kebenaran enggak selama ini? Udah, 2 itu paling gampang itu. Makanya gereja yang benar ada 2 faktor. 1, yang diajarkan harus kebenaran. Supaya jemaat datang makan firman yang benar. Sehingga jiwa dan rohnya dikenyangkan. Sehingga sakit jiwanya sembuh. Orang ke gereja dengar firman itu terapi. Terapi jiwa yang luar biasa itu firman Tuhan.
Firman Tuhan dikatakan di Alkitab, pedang roh. Ia lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya powerful, sangat berkuasa. Kalau firman Tuhan disampaikan dan dimengerti, dahsyat itu perubahannya. Maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Hidupnya yang berbuah-buah, bukan dompetnya. Jangan dirubah-rubah. Banyak racun di luar sana. Ya. You are what you eat. Kalau soal tubuh. Kalau soal jiwa dan roh, you are what you believe and do. Yang diyakini dan dilakukan, itulah kita. Makanya nanti ketemu Tuhan, kita dihakimi menurut perbuatan kita. Amin, saudara. Belajar ya, saudara. Sebab kalau kita ngotot tanpa perasaan gak bisa juga sih. Saya baru tahu berapa tahun belakangan. Mengasihi Tuhan itu tidak bisa tanpa perasaan. Logika dikuatkan gitu, kekuatan pikiran gitu. Aku percaya, gak bisa. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan itu bukan cuma otak, hati terutama. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Seperti rusa. Seperti rusa rindukan air, demikianlah jiwaku Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Bapak Ibu saudara sekalian, musik pelan saja. Hidup kita cuma satu kali. Kerahkan seluruh kekuatan kita, pikiran, perasaan kita, libatkan seluruh hidup kita untuk mengasihi Dia, untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup sebagai anak-anak Allah, miliki jiwa yang sehat, roh yang sehat, tubuh yang sehat. Layani Tuhan sampai kesudahannya. Jangan sia-siakan hidup. Hidup cuma satu kali. Jangan mendengar yang salah. Jangan melihat yang tidak pantas dilihat. Mari kita belajar memiliki jiwa dan roh yang sehat. Amin semua ya. Amin. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Engkau tetap gunung batu selamatku. Selamanya. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau kami masih diberi waktu untuk belajar, untuk menyembuhkan diri Tuhan, atas pertolongan Tuhan.
Biarlah jiwa dan roh kami menjadi sehat seperti yang Kau inginkan sebelum kami pulang ke rumah Bapa. Ampuni ketidaktepatan kami selama ini, ketidaklayakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gereja ini, gereja mula-mula, GMM. Tuhan berkati gereja ini menjadi gereja yang luar biasa, yang memiliki kuasa untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi, melalui berbagai sarana online maupun onsite. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan, juga secara khusus untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini ya Tuhan. Engkau berkati mereka, seluruh keluarga besarnya juga, agar mereka boleh jadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih untuk seluruh jemaat-Mu yang setia, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara online. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, layakkan kami, izinkan kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, sehat, umur panjang, hikmat, marifat, segala karunia roh turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri, agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.